Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, pada video pembelajaran kali ini berjumpa lagi dengan Ibu Tia. Nah, di sini Ibu Tia akan membahas mengenai informasi-informasi yang menarik yang tentunya akan bermanfaat bagi anak-anak di rumah. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian untuk tetap dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M. M yang pertama yaitu kalian harus selalu memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian M yang kedua, kalian harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, ketika kalian keluar rumah, kalian harus selalu menjaga jarak dengan orang lain ya. Yang keempat, kalian harus menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, kalian harus mengurangi mobilitas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke, alhamdulillah ya kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun orang lain. Nah, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi kita melihat kira-kira apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Tia pada hari ini. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian, subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini Ibu akan membahas mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, ini Ibu juga memaparkan tujuan pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Nah, yang pertama, Ibu meminta kalian untuk membaca teks dialog yang sudah Ibu tampilkan. Di sini, Ibu menampilkan teks dialog mengenai keluarga Nisa yang merupakan keluarga yang sangat mencintai lingkungan. Nah, di depan rumah Nisa ini sangatlah rindang. Nisa mempunyai berbagai macam tanaman. Nah, Ibu dan Nisa itu selalu merawat tanaman tersebut dengan baik. Nah, saat merawat tanaman, Nisa menemukan hal baru. Wah, kalian perhatikan terlebih dahulu ya dialog yang Ibu tampilkan. Nah, sudah kalian baca dialog yang Ibu tampilkan. Nanti kalian tulis ya informasi-informasi apa sajakah yang kalian dapatkan dari dialog yang Ibu tampilkan. Oke, kita langsung saja lihat materi selanjutnya. Nah, tadi dalam dialog tersebut itu Nisa membahas mengenai spora yang menempel pada daun. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ya spora itu apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Spora merupakan alat perkembangbiakan. Nah, di mana ketika kotak spora yang sudah matang itu pecah, butiran-butirannya itu akan berterbangan. Nah, ketika butiran-butiran spora itu berterbangan, maka ketika ia menemukan tempat yang sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangannya, ia akan memunculkan tanaman baru. Nah, kira-kira tanaman apakah yang berkembang biaknya menggunakan spora? Di sini juga Ibu sudah memberikan contohnya ya. Ada beberapa tanaman yang berkembangnya itu dengan spora. Yang pertama itu ada paku, kemudian ada lumut, dan yang terakhir ada jamur. Nah, selanjutnya selain membahas mengenai perkembangan menggunakan spora atau perkembangan tumbuhan dengan spora, Ibu juga di sini akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan buatan. Kira-kira kalian tahu tidak ya, perkembangbiakan buatan itu apa sih? Oke, langsung saja ya. Nah, perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dimana proses perkembangbiakannya itu dibantu oleh manusia. Nah, kira-kira apa saja ya contoh perkembangbiakannya?
Yang pertama itu ada dengan cara mencangkok. Nah, bisa kalian lihat ya, ada tahapan-tahapan dari mencangkok. Kemudian yang kedua itu ada okulasi, ada setek, ada menempel, kemudian ada merunduk juga. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai mencangkok. Mencangkok merupakan cara paling sederhana dan murah untuk mengembangbiakan tanaman. Kenapa sih bisa sederhana dan murah? Coba ya kita lihat dan perhatikan tahapan-tahapan dari kegiatan mencangkok. Yang pertama, ketika kita ingin mencangkok, kita itu harus memilih batang yang bisa menjadi media untuk kita mencangkok. Kemudian yang kedua, kita kupas kulit batang yang kita sudah pilih sampai kambiumnya itu sudah tidak ada, yaitu sampai batang mudanya terlihat atau yang bisa kita lihat batang yang berwarna putih seperti itu ya. Kemudian setelah batangnya itu sudah tidak ada lapisan kayunya lagi atau kambiumnya lagi, kita tutup bagian yang telah kita kupas. Kita tutup dengan tanah, kemudian kita bisa bungkus tanah tersebut dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, setelah kita tutup, agar tanah yang tadi kita lapisi kepada batang itu tidak berantakan atau tidak jatuh kemana-mana, kita ikat dengan tali dengan kencang. Oke, selanjutnya ketika sudah diikat dengan kencang, nah agar terjadi proses perkembangan pada tumbuhan tersebut, kalian sirami dengan air. Kalian lakukan itu setiap pagi maupun sore hari ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, selain mudah dan sederhana, ternyata mencangkok itu mempunyai keuntungan yang lain. Yang pertama itu tanaman akan lebih cepat tumbuh ketika kita melakukan perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok. Kemudian, sifat yang didapatkan ketika tanamannya tumbuh itu akan sama dengan sifat tumbuhan yang kita cangkok. Misalkan kita mencangkok mangga harum manis yang rasanya manis. Nah, nanti tanaman yang akan tumbuh itu buahnya juga akan sama seperti induk yang ditanamnya. Kemudian, kegiatan mencangkok ini, buah yang didapatkan itu lebih banyak hasilnya dibandingkan dengan menanam seperti biasa. Tetapi ketika ada keuntungan, pastinya ada kerugian. Nah, dari mencangkok ini ada kerugiannya. Yang pertama itu, tanaman akan lebih mudah roboh dibandingkan tanaman yang ditanam dengan biji. Oke, tadi kita sudah membahas ya mengenai tumbuh-tumbuhan. Tadi ada spora, bagaimana perkembangbiakan dengan spora. Kemudian tadi juga ada perkembangbiakan buatan yang bisa kita coba di rumah. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Kita masuk ke materi PPKN. Di sini Ibu Tia akan membahas mengenai keberagaman di rumah. Kalian tentunya sebelumnya sudah pernah mengetahui kan yang Ibu jelaskan mengenai karakteristik yang beragam pada setiap individu pada tema 1. Nah, pada tema 1, subtema 1, Ibu sudah menjelaskan bahwa setiap individu itu baik kegemaran, hobi, agama, bahkan jenis rambut maupun kulitnya itu berbeda satu sama lain. Jangankan yang ada di sekolah atau lingkungan kita, di dalam keluarga saja ternyata terjadi perbedaan, yaitu seperti hobi saja. Hobi. Nah, yang Ibu tampilkan ini gambar dapat kalian lihat bahwa dalam keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik memiliki hobi yang berbeda. Tapi coba kalian perhatikan, apakah mereka saling berkelahi atau saling membenci ketika mereka mempunyai hobi yang berbeda? Tentu tidak ya. Nah, di sini itu menggambarkan bahwa meskipun kita berbeda, dalam lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga, kita tetap harus memupuk rasa kesatuan atau rasa bersatu. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita bersatu baik di dalam lingkup keluarga maupun lingkungan maupun sekolah? Nah, coba kita lihat di gambar satunya ya. Nah, di sana semua pekerjaan rumah menjadi ringan ketika kita menghargai rasa persatuan dan kesatuan. Nah, adik, kakak, ibu, ayah saling bantu-membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, tadi keberagaman di rumah. Kemudian sekarang ini di mana kira-kira? Betul ya, ini di sekolah. Nah, lihat, banyak anak yang berbeda satu sama lain. Ada anak yang berkulit putih, berkulit hitam, memakai kacamata, berambut panjang, kemudian memakai kerudung.
Nah, tapi apakah mereka berkelahi atau saling membenci? Tidak ya. Nah, ini juga salah satu contoh rasa bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, sama seperti tadi, manfaat rasa keberagaman di sekolah itu dapat menimbulkan hal-hal yang baik, seperti memudahkan atau meringankan tugas, seperti piket, nanti jadi lebih ringan, kemudian kita bisa gotong royong dalam menyelesaikan tugas apapun. Oke, tadi mata pelajaran bahasa Indonesia sudah mengenai spora maupun perkembangbiakan buatan. Kemudian mengenai PPKN keberagaman di rumah maupun di sekolah juga sudah. Nah, kita kira-kira masuk ke materi apa ya? Nah, yang terakhir kita akan masuk ke materi matematika. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, ternyata masih cerita tentang Nisa kembali nih. Kira-kira apa ya? Tadi Nisa bercerita tentang spora. Tapi pada pembelajaran matematika, Nisa mempunyai cerita mengenai bunga matahari. Nah, Nisa itu punya bunga matahari sebanyak 192. Dia memasukkan bunganya ke dalam tiga vas yang berbeda. Nah, gimana ya cara agar setiap vasnya itu mempunyai jumlah bunga matahari yang sama? Nah, hitunglah banyaknya bunga pada setiap vas. Oke, jadi ketika 192 itu dibagikan ke 3 vas, berarti kita menggunakan operasional penghitungan dengan pembagian. Jadi kita tulis diketahui 192 dibagi 3. Oke, langsung saja ya kita hitung. Nah, diketahui 192 dibagi 3. Pertama, diketahui dulu 192 dibagi 3, kemudian kita tuliskan seperti yang Ibu tampilkan ya. 3 itu merupakan pembagi dari 192. Nah, 192-nya itu masuk dalam akar ya. Oke. Nah, pertama kita itu coba membagi angka 1. 192 itu terdiri dari 3 nilai tempat. Ada 1 dalam ratusan, 9 dalam puluhan, dan 2 dalam satuan. Nah, kita bagi dulu angka satunya. Apakah 1 bisa dibagi 3? Tidak bisa ya. Jadi, kita tambahkan dengan angka 9. Coba, 19 dibagi 3 kira-kira berapa? 19 dibagi 3, 6. Dengan menyisakan satu angka. Karena 6 dikali 3 itu 18, dan ditambah 1 itu hasilnya 19. Jadi, seperti itu ya. Oke, kemudian kita tuliskan 6 pada hasil bagi. Jadi kita tuliskan di atasnya pada hasil bagi. Seperti ini ya, oke? Udah? Nah, selanjutnya, seperti yang tadi Ibu Tia katakan bahwa 3 kali 6 itu 18 dan sisanya 1. Nah, sisa dari angka 1 itu kita tulis di bawah angka 192, satunya itu ditulis di bawah angka satunya ya. Oke, nah kira-kira 8-nya itu dari mana ya? 8-nya itu dari tadi ya. 3 kali 6 sama dengan 18, maka kita tulis di bawah 19 itu 18. Oke, kemudian kita kurangi 19 dikurang 18, yaitu jawabannya 1. Nah, angka 2-nya itu kita turunkan menjadi 12. Kemudian kita hitung kembali apakah 12 bisa dibagi 3. 12 bisa ya dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Kemudian kita tulis pada hasil bagi yang di atas, 4. Kemudian ternyata 12 dengan 12 itu hasilnya 0. Jadi tidak ada bilangan lagi yang perlu dikurangi atau dibagi lagi. Jadi hasil dari 192 dibagi 3 itu jawabannya 64. Berarti Nisa harus membagi setiap bunga mataharinya kepada satu vas itu 64 bunga setiap vasnya. Nah, di sini Ibu Tia juga mempunyai soal latihan yang bisa kalian tulis, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang tadi Ibu berikan. Nah, di sini mengenai Pak Budi yang membeli benih buah salak yang akan ditanam di kebun sebanyak 423. Benih tersebut akan ditanam ke dalam 9 petak. Berapakah jumlah benih buah salak yang ditanam di tiap petak kebun milik Pak Budi? Nah, mungkin sekian pembelajaran yang dapat Ibu Tia sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian jangan lupa untuk tetap menjaga sholat 5 waktu dan membantu orang tua. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa setelah belajar. Oke. Bismillahirrohmanirrohim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pakainya itu.